Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Ya Namah Shivaya. Selamat malam para viewers semeton dimanapun berada. Mungkin ya agak terlambat ya, tapi saya ingin membahas sedikit ya terjadinya pertarungan gaib ya di Mandalika. Santi, Santi, Mungkin ya agak terlambat sekali lagi ya fenomena pawang hujan Mbak Rara yang fenomenal disiarkan di 40 negara di dunia ya dengan jadi kebetulan ya saya ada di sana. Sabtu pagi Tiang sudah ada di Mandalika. Sabtu pagi Tiang ada di Lombok, kemudian siang dan sore sekitar jam 2 saya sudah ada di Mandalika. Tujuan awalnya sih santai menonton, ramainya bukan main. Tapi suhu, mohon maaf ya, karena jujur sugre ampura nih ke. Emang senang spiritual ya, dikit-dikit wah ada apa nih. Biasanya perhelatan sebesar itu, sekali lagi ya, pasti harus ini melibatkan pawang hujan. Pasti ya, sudah tahu ini. Pasti. Jadi cuaca sore hari itu panas ya. Panas dari arah angin, lihat dari arah laut itu, arah anginnya menuju Mandalika. Cuaca terang ya, cuman dari arah Bali dan dari arah Sumbawa, yaitu dari arah timur dan barat itu terlihat emang ada awan. Ada awan, artinya kemungkinan untuk hujan itu ada di hari Minggu. Jadi sekali lagi suhu Tiang itu bukan apa-apa ya. Ya merasakan ya ada pertarungan gaib di sana. Jadi ada pihak, mohon maaf ini ya, ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan atau setidak-tidaknya menunda atau tidak-tidaknya merecoki acara ini. Acara MotoGP yang mendunia ini. Tapi agak yakin ya tidak mungkin, apalagi ada kehadiran presiden kita ya. Ada presiden kita pasti sudah ada tim ya yang akan mengawasi atau mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Jadi mohon maaf ya, suhu punya cukup pengetahuan ya, mohon maaf. Jadi yang berkuasa Om Namah Shivaya. Jadi setiap daerah itu ada penguasanya ya di alam gaib. Kalau seperti pernah kalau di Jawa Timur itu, maaf ya, penguasanya atau sebagian Jawa Timur ke tengah itu adalah Gunung Semeru. Jadi bersemayam di sana penguasanya. Kalau di Lombok sudah pasti yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mohon maaf ya, secara gaib ini adalah Gunung Rinjani, Sugro. Di sana bersemayam roh suci yang merupakan keturunan langsung dari Betara Melinggering Gunung Semeru, kemudian Betara Melinggering Gunung Agung, dan berhubungan dengan Gunung Rinjani.
Jadi termasuk keturunan putri atau cucu dari yang Pasupati yang melinggiring Gunung Semeru. Nah ini maaf, ini menurut pengetahuan yang Tiang alami, karena Tiang pernah bertapa di Gunung Semeru, di Gunung Arjuna, kemudian di Gunung Rinjani juga Tiang pernah melakukan pertapaan. Jadi Tiang sedikit paham ya, mohon maaf ini menurut saya ya, punang bujuni Tiang pernah ini. Jadi yang bukan namanya Dewi Anjani. Jadi roh suci di sana itu yang melinggi adalah Dewi Anjani. Jadi sekali lagi Tiang melihat suasana itu, mohon maaf ya, ada pihak-pihak yang sekali lagi ya ingin merecoki acara ini. Termasuk ya terjadinya insiden ya. Insiden kecelakaan dari Mark Marquez. Menurut saya ini bukan terjadi secara normal. Ada sesuatu yang tidak normal. Baru saya ungkap karena apa ya? Rasanya perlu ini diungkap ya. Saya pikir, yang pikir ini, apa ini? Wah ini biar ini ya, biar terungkap ya. Biar terungkap bahwa insiden jatuhnya Mark Marquez pun itu ada tembakan gaib ya. Jadi sekali lagi ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang ini sukses. Ada pihak-pihak tertentu yang merecoki acara ini. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin mempermalukan Jokowi di sana. Om Santi. Santi, Santi, oh, Jadi ya, syukur saja ada Mbak Rara beserta timnya. Jadi 3 hari sebelum acara dimulai, saya dapat informasi Mbak Rara sudah melakukan sebuah ritual di sana ya. Jadi kalau saya lihat, maaf ya, ini menurut penerawangan saya, Mbak Rara itu ilmunya nggak tinggi-tinggi amat ya. Tapi dia memang mendapat izin dari penguasa. Jadi kebetulan penguasa Lombok itu ya adalah Dewi Anjani, seorang wanita. Tepat sekali menunjukkan Mbak Rara ini untuk bersama timnya ya untuk menjadi pawang hujan di sana. Ya memang sekali lagi ya, syukurnya ya Mbak Rara ini juga paham ya, ilmunya kan di samping dia ilmu kejawen ya, dia menyerap ya, sempat belajar di Bali juga. Ini adik seperguruan nih Mbak Rara ini. Dia sempat belajar di Bali, dia sempat belajar di Sanur namanya, dia sempat belajar di Puri Satri, dia sempat juga belajar di Puri Kangina. Jadi emang apa, ritual-ritualnya kental, ritual Hindu ya. Ada sesajen, kemudian ada api, alat ini ya, itunya cawannya itu ya, itu ciri khas Hindu, itu ciri khas pendeta Hindu ya. Cuman memang ada sedikit kemampuan spiritual dari Jawa ya. Mbak Rara ini memang punya kemampuan lahiriah dia. Lahiriah dari keturunan, kemudian ada pendampingnya ya. Eyangnya tuh, eyang putrinya ada yang mendampingi kemana dia pergi. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Di hari Sabtu sore ya, saya melihat suasana udah kacau, ada pertarungan energi sana, bentrokan energi ter. Nah kemudian, jujur saja Mbak Rara ini lengah, terlalu yakin dia, terlalu yakin bisa mengamankan cuaca, terlalu yakin. Makanya sekali lagi ya, kita jangan terlalu yakin, tetap selalu mohon, tetap waspada, mohon kepada Yang Maha Kuasa, jangan terputus ya. Nampaknya Mbak Rara agak lengah ya. Kemudian apa yang terjadi? Coba kita lihat ya,
salah satu bukti terjadi pertarungan gaib itu ya, salah satu bukti ya, maaf ini, saya kebetulan punya pengalaman sedikit ya. Saya dulu pernah punya nenek ya, yang sakti mandraguna ya. Karena nenek saya itu bisa dengan lidinya itu, dengan cambuknya itu bisa membuat petir. Bagaimana terjadi peperangan, dan saya sering menonton ya, mohon maaf ini di Bali itu sering terjadi. Di Bali sering terjadi pertarungan antara pawang hujan dengan yang menghujankan. Setiap ada upacara besar itu terjadi ya. Di Bali udah biasa ini. Saya pernah menonton tuh di Sanur ya, di Sanur itu bagaimana pertarungan antara orang yang punya gawe dengan yang menghujankan, dengan pawangnya. Kilatnya itu benar-benar nyata ya, di depan mata. Dan kembali ke Mandalika ya, salah satu ciri terjadi pertarungan adalah adanya kilatan petir yang tajam. Beda. Kilat petir yang alami dengan kilat petir yang dibuat itu beda. Sangat beda. Kalau Anda orang paham, maka pasti tahu. Jadi dari arah cahayanya kelihatan dari mana itu petirnya datang. Dari sanalah itunya dukunnya. Jadi terlihat ya, minggu pagi kan sempat terang, gerimis, kemudian ada Moto3 ya. Sebelum MotoGP kan mulai awannya. Kemudian ada arah petir dari arah barat. Kalau Anda perhatikan ya. Nah, kemudian petir, Mbak Rara juga menggunakan ilmu petir ini ya. Jadi kemudian Mbak Rara membalas, ada petir yang tajam, yang keras, menggelegar sekali. Mungkin bagi Anda yang menyaksikan di sana ya, menonton di sana, pasti mendengar pertama ada petir kecil, itu dari yang arah yang mau menghujankan. Kemudian ada petir besar yang menyambar. Itu petirnya Mbak Rara itu. Nah, saya menunggu petir yang ketiga. Apakah ada perlawanan dari yang memohon hujan, yang menghujankan ini? Oh, ternyata tidak ya. Ternyata petirnya Mbak Rara sekali tembak itu sudah hancur terang. Kemudian kan terjadi, langit tiba-tiba terbuka ya. Langit terbuka karena ada tembakan energi panas itu, kayak sinar laser ya. Hujan itu kan begini ya sederhananya ya. Jadi kumpulan awan menarik awan sehingga terkumpul, memadat, menghitam, jadilah air, tumpahlah dia dulu. Jadi ketika dipecah awannya dengan kekuatan energi gaibnya Mbak Rara ya. Tapi ini ada tekniknya, ada teorinya ya. Ada bantuan juga dari alam ya, bantuan dari Itu Sang Yang Widi, dari Tuhan, bantuan dari Dewa Bayu, Dewa Angin, Dewa Surya, macam-macam ya, tergantung dewa yang dipuja oleh Mbak Rara itu siapa ya. Pada siapa dia, memang sekali lagi ini keyakinan masing-masing ya. Tapi ketika ada petir keras menyambar, ketika ada petir yang menyambar keras, menggelegar, kemudian menembak awan itu dan tidak ada petir lanjutan, itu menunjukkan bahwa pihak yang menghujankan itu KO. Om Santi, Santi, Santi. Jadi masalah pawang hujan ini kalau di Bali itu mungkin seluruh Indonesia sudah normal ya, biasa itu. Bahkan di Bali saya pantau tuh setiap desa tuh minimal ada 3 ya pawang hujannya ya. Pawang hujan sekaligus yang sering-sering membuat hujan ya. Bahkan kadang-kadang di Bali itu, mohon maaf ya, ada bisnis hujan. Misalnya ya, sederhana gini ya, saya bisa menghujankan
tiba-tiba ada orang punya gawe, tidak silaturahmi dengan saya, tak buat hujan ini dulu ya. Nah, kemudian kerjasama lah dengan itunya. Kemudian saya didatangi oleh misalnya ya itu yang disewa untuk jadi pawang. Om, suhu, aku ini disuruh jadi pawang, kamu diam ya, jangan ganggu ya. Jadi begitu ya, ada komunikasi antar pawang hujan ya. Nah, kembali sekali lagi, pertarungan gaib di Mandalika itu, alhamdulillah Astungkare itu dimenangkan oleh Mbak Rara. Jadi Mbak Rara berhasil dia memenangkan pertarungan gaib itu sehingga hujan reda. Dan secara fenomenal ini membuka mata dunia bahwa orang Indonesia itu sakti-sakti ya. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh, emang ada cerita sedikit ya, sekali lagi Mbak Rara ini kan ya jujur aja, dia belajarnya di Bali nih. Ilmu nerawangnya nih di Bali, ilmu pawang hujannya ini ada di Bali ya. Belajar di Bali dia. Nah, kemudian Mbak Rara ini memang dapat anugerah, memang dari kelahiran, kemudian ada roh si pendamping, dan Mbak Rara ini memang kalau menurut saya ya, nah saya lihat memang sampai kelahiran ya, dia emang rendah hati ya. Ini Mbak Rara ini emang polos ya, sederhana, itu tidak neko-neko, justru di sanalah kekuatannya. Kalau secara ilmu spiritual sastra Mbak Rara tidak seberapa dia. Dia hanya kemurnian jiwanya, dia menang kemurnian jiwanya. Jadi ketika orang itu jiwanya murni, jiwanya bersih, gelombangnya menjadi bersih pula. Sehingga dengan gelombang yang bersih itu doa-doanya cepat dikabulkan ya. Begitu ya spiritual itu. Jadi seseorang itu walaupun dia secara ilmu tidak seberapa, artinya pengetahuan ilmunya tidak seberapa, belajarnya tidak seberapa, puasanya tidak seberapa, tirakatnya tidak seberapa, bertapanya tidak berapa. Tapi ketika jiwanya bersih, tulus, ikhlas ya, dalam pengertian tidak sombong, sederhana, kemudian dia taat, kemudian merendah, kasih, memberi ya. Ketika jiwanya sudah murni ditambah dengan kelahiran bakat yang bagus ya, itu doanya manjur sekali. Sekali dia ucap doanya dikabulkan Tuhan sehingga terlihat sakti sekali Mbak Rara. Ya itu menurut penerangan saya. Oke, sementara demikian dulu ya, walaupun ini hanya sekedar hiburan ya, tapi saya ingin ini membagi pengetahuan ini karena kebetulan saya di sana, saya di Mandalika, saya nonton ya, saya mengamati juga cuaca karena ini aja, emang tertarik aja ya dengan suasana spiritual di satu tempat itu ya, dan kita bersyukur MotoGP itu sukses dan mengharumkan nama Indonesia. Selamat ya untuk Indonesia, selamat untuk Presiden kita Pak Jokowi, dan selamat untuk Mbak Rara. Oke, sampai di sini dulu. Salam Om Santi, Santi, Santi Om.